الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن والاه. من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا بروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء بناها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحيينا بهما في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم. وأن الله يمن علينا بالعبد الكامل والتوفيق والهداية والاستقامة وطول عمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين. ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل النيات الصالحة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail An-nabiyyu awwala bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'i khadijah wal qail aidan laqad rizqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbihi al-mahdiyyin wa sahabatil mahdiyyin wa azwajil lati tasharrafna bi isati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fadat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bisati rasul rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, Nabi itu lebih mengutamakan bagi orang-orang mukmin dibandingkan daripada diri mereka sendiri. Para nabi-nabi itu mereka selalu mengutamakan kepada umatnya mereka masing-masing dibandingkan daripada diri mereka. Sekalipun mereka dalam keadaan berhajat, istrinya para nabi adalah ibunya sekalian orang-orang beriman. Salawat dan salam selalu kita curahkan atas junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa kullan naqussu 'alaika min anbi'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan nabi-nabi yang terdahulu kepadamu wahai Muhammad. Kami hendak meneguhkan hati keimananku. Jadi di antara Allah ingin meneguhkan hati keimanan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menceritakan manakib nabi-nabi yang terdahulu kepada Nabi kita. Allah hendak menambah keteguhan hati imannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi beliau mentafsirkan ayat Al-Quran ini, firman Allah Ta'ala tersebut,
nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, aulia wassolihin itu adalah merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menguatkan, meneguhkan hati keimanan bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, jadi di antara Allah ingin meneguhkan hati keimanan junjungan Nabi kita, Allah pun menceritakan manakib-manakib nabi-nabi yang terdahulu. Sejarah nabi-nabi yang terdahulu itu Allah kisahkan kepada Nabi kita, sehingga terhimpun di dalam Al-Quran. Kisah nabi-nabi yang terdahulu itu diceritakan oleh Allah kepada junjungan Nabi kita. Maka berkatalah Habib Ali, jikalau manakib riwayat kaum arif billah dibacakan kepada orang-orang beriman, maka iman mereka akan bertambah semakin kuat. Sebab kehidupan orang-orang sholihin merupakan cerminan daripada kitab Allah yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, atau ilmu yang ia terima dari Rasulullah bila wasithah, dengan tanpa perantara, yang disebut dengan maqam ijtima. Sabda baginda Rasulullah, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul sholihin kafarah. Menyebut kisah para nabi adalah ibadah, menyebut kisah orang-orang sholihin menembus bagi dosa-dosa. Ingat kematian, sedekah. Ingat kubur, mendekatkan diri menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda baginda Rasulullah, inda zikril awliya tanzilur rahmat. Bermula ketika dibacakan manakib-manakib awliya Allah, maka turunlah limpahan rahmat Allah di tempat itu. Nah, dengan harapan kita membaca manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang kita, kaum kerabat-kerabat kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah menguatkan iman kita dan mendatangkan barokah rahasia cahaya ilmu dari mereka itu kepada kita. Dan semoga Allah menganugerahkan kita, menguatkan iman, keyakinan, dan keridhaan kita, dan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan semoga Allah menganugerahkan kita sehat, afiat sempurna, diberi taufik hidayah dan istiqomah, dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dipeliharakan iman kita hingga akhir hayat kita, mendapatkan husnul khotimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Sayang dari segala kasih sayang. Dan semoga Allah menjadikan barokah manakib ini bekal keselamatan kita dari siksa nerakanya Allah, dimudahkan urusan kita dunia dan akhirah, berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah tiupan syafaat kenabian, limpahan rahmat ketuhanan, disertai dengan goresan-goresan kena tentang keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau selalu dijaga oleh Allah. Pertolongan dari Allah sangat kuat. Karena itulah Sayyidah Khadijah digelar dengan sebutan As-Sayyidah Khadijah At-Tahirah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, penghulu perempuan yang suci, penghulu perempuan yang agung. Sayyidah Khadijah diberi gelar dengan sebutan Al-Kubra ini karena sidin hidup di zaman jahiliyah yang tidak bertuhan mereka itu. Tidak ada akhlak dan adab. Mereka bahkan saling bunuh-membunuh dan bahkan membunuh akan keluarganya sendiri. Itulah kehidupan jahiliyah
Sayyidah Khadijah hidup di tengah-tengah mereka itu, namun tidak terpengaruh dengan keturunan jahiliyah itu. Sayyidah Khadijah bersama keluarganya, sehingga Sayyidah Khadijah disebutlah sebagai penghulu perempuan yang suci atau penghulu perempuan yang agung, Al-Kubro. Al-Kubro itu adalah suci dan agung, tidak terpengaruh dengan adat tradisinya kaum jahiliyah, yang walaupun beliau hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah, kaum yang tidak bertuhan, berakhlak dan beradab. Sayyidah Khadijah Al-Kubro hidup di lingkungan, di rumah bersama kerabat-kerabatnya, damai dan tentram, sehingga budi pekerti Sayyidah Khadijah sempurna kemuliaan dan kecantikan dan kelebihannya. Sayyidah Khadijah adalah dianugerahkan oleh Allah harta yang berlimpah, mempunyai karyawan yang mengurusi akan hartanya di jalan yang halal. Sayyidah Khadijah Al-Kubro, beliau ini ingin diberikan oleh Allah keberuntungan dunia dan keberuntungan di negeri akhirat, maka Allah pun mempertemukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubro ketika bertemu mula-mula dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah ini sudah menyaksikan akan sifat-sifat Nabi kita, kemuliaan Nabi kita. Sayyidah Khadijah sudah meyakini bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang diakui keutamaannya, orang yang takwa dan suci daripada segala dosa, sehingga Sayyidah Khadijah pun tidak ragu untuk menyerahkan harta dagangannya untuk didagangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah melihat Nabi kita adalah orang yang jujur dan amanah. Dan kemudian setelah ditawarkan harta dagangan itu kepada baginda Rasulullah, maka Nabi kita pun menerima dengan penuh kegembiraan. Berangkatlah Nabi kita membawa harta dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubro, dan Sayyidah Khadijah menyertakan budak laki-lakinya yang bernama Maisaroh. Nah, jadi Maisaroh ini adalah seorang budak laki-laki. Yang zaman dahulu itu banyak nama-nama perempuan yang dipakai, seakan-akan kita menganggap itu nama perempuan, pada tidak. Macam anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Ikrimah itu adalah seorang laki-laki. Maisaroh seorang laki-laki. Dipesani oleh Sayyidah Khadijah, dipesanilah Maisaroh ini agar engkau betul-betul membantu Nabi Muhammad SAW mendagangkan harta dagangan, dengan menangkap, dengan pandai-pandai menangkap keperluan yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW, menemani dengan penuh persahabatan, supaya Allah menanamkan rasa simpati di dalam hati Maisaroh. Maka pesan ini pun selalu diingat oleh Maisaroh akan pesan ketuanannya. Ketuanannya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Maka berangkatlah Nabi kita bersama Maisaroh. Maisaroh menyaksikan keajaiban-keajaiban terhadap Nabi kita di tengah-tengah perjalanan. Di antaranya
Nabi kita setiap melewati atau melangkahkan kakinya ke bebatuan-bebatuan yang tajam, maka batu itu akan melemah di bawah telapak Nabi kita Muhammad SAW. Di bawah telapak kaki Nabi kita akan melemah batu itu. Padahal kulit Nabi kita selembut daripada kapas. Karena bebatuan itu, satwa alam itu mengerti bahwa ini adalah kaki seorang Nabi akhir zaman, seorang cahaya, maka mengerti batu ini sehingga melemahkan dirinya agar tidak melukai akan kaki Nabi kita Muhammad SAW. Maisarah melihat juga bahwa Nabi kita berjalan di tengah hari, matahari itu mendung dan awan selalu menaungi. Nah, jadi satwa alam itu sangat sayang kepada Nabi kita. Matahari tidak ingin menyengat, menyakiti akan badan Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah Nabi kita ini berjalan di pepohonan yang besar, pohon-pohon kayu yang tinggi. Setiap dilewati Nabi, melainkan pohon itu tunduk dan sujud kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan pepohonan itu menyatakan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Seraya pepohonan itu berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah," memberi salam terhadap Nabi kita dan menyatakan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dan perkara-perkara ajaib itu disaksikan oleh Maisarah, dan Maisarah ini nanti akan menceritakan kepada petuanannya, menceritakan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sampailah Nabi kita Muhammad SAW sebelum sampai ke negeri Sam, terlebih dahulu Nabi kita singgah di sebuah tempat. Jadi negeri Sam itu tempat berdagang Nabi kita. Sebelum masuk ke negeri Sam, Nabi kita terlebih dahulu singgah di sebuah tempat yang dimana tempat itu sangat banyak peribadatan para pendeta. Nah, peribadatan para pendeta atau disebut dengan kubah-kubah peribadatan para pendeta. Singgah Nabi kita di sana di bawah pohon yang sangat besar, yang dimana pohon besar ini dekat dengan tempat peribadatan pendeta, rohib minar ruhban, ketuanya daripada pendeta. Di dalam riwayat ada mengatakan rohib bukhaira nasturon. Patola rohib ilai Maisarah, kemudian pendeta ini, rohib ini mendatangi Maisarah. Faqala lahu man hajar rajul alladzi najala tahta hadis syajarah bi hadzal makan. Maka berkatalah rohib ini, bertanyalah rohib ini, wahai Maisarah, siapa laki-laki itu yang singgah di bawah pohon besar dekat dengan peribadatanku? Maka dijawab oleh Maisarah, hada rajulun min Quraisy min ahlil haram. Dia adalah seorang laki-laki bangsa Quraisy, penduduk daripada tanah haram Makkah. Lalu rohib ini meyakinkan lagi, wahai Maisarah, siapa laki-laki itu yang telah bernaung di bawah pohon besar, yang cahayanya mengalahkan jagat raya alam semesta ini. Nah, mengalahkan alam semesta. Siapa itu? Tahukah engkau Maisarah? Dia bukanlah laki-laki biasa, akan tetapi dia adalah Nabiun Muhtaramun. Tidaklah
Allah mentakdirkan seseorang singgah di bawah pohon besar ini selama-lamanya, melainkan apabila ada illa nabiyyun muhtaramun, dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang nabi rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pendeta ini dulu dipesankan kepada ayahnya, bapaknya. Pendeta ini dulu bapaknya adalah pendeta juga, sampai terus umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menghabarkan bahwa ada nabi, seorang nabi akhir zaman, penutupnya segala nabi dan rasul. Nah, ditulis sifat-sifat kenabian itu di selembar kertas, sifat-sifat mukjizatnya ditulis, diandak di dalam peti. Ujar pendeta itu, wahai anakku, apabila aku meninggal dunia, buka selembar kertas itu, di dalamnya berisi seorang nabi akhir zaman, disuruh beriman kepadanya. Nah, kemudian ini anaknya penggantinya pendeta pulang, dijadikan dianggap. Mengetahui tanda-tanda kenabian akhir zaman, di antara dua matanya ada terlintas cahaya-cahaya merah. Nah, itu adalah seorang tanda nabi akhir zaman. Dan kemudian pendeta itu memberi salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Assalamu alayka ya fatan, keselamatan atasmu wahai pemuda. Waalaikumsalam, dijawab Nabi, waalaikumsalam, keselamatan juga untukmu, atasmu. Dan Nabi kita mengetahui nama pendeta itu. Lalu pendeta itu bertanya, wahai pemuda, dari manakah engkau mengetahui akan namaku ini? Dijawab oleh Nabi kita, bukankah aku dan engkau dan seluruh makhluk sang penciptanya hanya satu, yaitu adalah Allah. Allah lah yang memberitahu aku atas namamu ini. Nah, di antara riwayat dikatakan bahwa pendeta itu kepingin melihat tanda-tanda keajaiban baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka diajaklah masuk ke kubah untuk dijamu makanan. Kemudian penduduk rombongan Tanah Haram Mekah itu pun yang berdagang diundang juga untuk makan di sana. Dites masuk ke gerbang, nah dites berantakan satu persatu, dijagai oleh pendeta itu dan anak buahnya. Jadi penduduk Tanah Haram Mekah yang berdagang itu masuk di sebuah gerbang, yang gerbang itu pendek. Apabila masuk pasti berbongkok, sangkut kepala. Di atasnya ada patung berhala, ada patung berhala di atas gerbang itu. Nah, masuk yang lain petunduk, masuk yang lain petunduk. Terakhir Nabi kita begitu masuk, maka gerbang itu terangkat, gelar-gelarnya itu tak angkat, pondasinya tak angkat. Nah, tak angkat. Jadi tanpa membongkokkan Nabi kita masuk dan terangkat, lalu patung yang di atasnya itu patah, jatuh ke bumi, ke lantai. Nah, menunjukkan bahwa Nabi kita ini tidak pernah secara zahir dan batin menserikatkan kepada Allah. Tanpa sadar, tanpa sengaja, Nabi kadang pernah menyekutukan Allah. Berjalan Nabi tanpa menyembah patung yang di atas karena sudah patah. Dan pendeta itu pun kepingin melihat tanda cap kenabian Nabi kita diberikan yang ada di belakang, bertuliskan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Begitu hendak melihat pendeta ini, maka Allah mengutus malaikat Jibril, singkap baju Nabi yang di belakang, terlihatlah. Nah, maka ini adalah benar-benar seorang Nabi akhir zaman. Nah, di antara pendeta ada memesankan kepada Maisarah, wahai Maisarah,
sampaikan, khobarkan kepada petuananmu yang bernama Sayyidah Khadijah agar dia menjadi kekasihnya, menjadi istrinya. Ini adalah Nabi akhir zaman. Nah, jadi yang paling banyak mengetahui tanda-tanda kenabian itu adalah para pendeta-pendeta yang terdahulu, pendeta-pendeta yang murni menganut kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian pesan itu diingat selalu oleh Maisarah. Sampai Nabi singkat ceritanya berdagang ke negeri Syam, habis laku dengan untung yang banyak, menghendaki pulang ke tanah haram Mekah. Sebelum Nabi ini menuju rumahnya Sayyidah Khadijah, terlebih dahulu Nabi kita Muhammad SAW ini tawaf di Baitullah 7 kali. Tawaf di Baitullah 7 kali. Nah, tawaf 7 kali. Nah, tawaf ini kalau datang ke Mekah namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, di antara ilmu tasawuf, kenapa? Sebab putaran tawaf itu 7 kali. Berputar kita 7 kali. Karena di situ kita menjalani sifat di antara sifat 20 yang bernama sifat ma'aninya Allah. Nah, jadi dalam hati itu Allah Maha Hidup, Allah Maha Hidup. Tutup seputaran Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa berkehendak dan seterusnya. Itu di dalam batin memutari 7 putaran itu. Ada 4 buncuk Baitullah itu menunjukkan adalah sifat 20 dibagi 4. Ada ngaran sifat nafsi, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Nah, itu rahasia orang tawaf di Baitullah. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad SAW ini menujulah ke rumahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan penuh kegembiraan. Dan Sayyidah Khadijah berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang setelah itu kan Sayyidah Khadijah ini dalam keadaan selalu terbayang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Siang dan malam gelisah Sayyidah Khadijah ini selalu terbayang melihat sifat kemuliaan Nabi kita. Nah, di dalam kegelisahannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka Allah memberi petunjuk, Allah memberi hidayah. Begitu sampai hidayah kepada Sayyidah Khadijah, menyentuh akan hatinya Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah pun pada saat itu memilih fakhtarot binafsiha az-zakiyal amin, memilih sebagai pendamping hidupnya adalah junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah tidak melepaskan peluang emas yang telah Allah berikan kepadanya. Bersegera Sayyidah Khadijah ini menginang akan baginda Rasulullah melewat Nafisah, sepupu sekali Sayyidah Khadijah sendiri, anak dari pamannya Nafisah ngarannya. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliaulah yang mengajak pernikahan kepada Nabi kita. Dan Sayyidah Khadijah lah awal yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Sayyidah Khadijah pula lah beliau inilah juga membela sebelum sahabat-sahabat yang lain. Dan Sayyidah Khadijah juga menghabiskan sisa umurnya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah mendapatkan ucapan kirim salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Sayyidah Khadijah Al-Kubra menunggu akan kepulangan Nabi kita sedang berhalwat di Gua Hira. Ditunggu oleh Sayyidah Khadijah, kada pulang-pulang, kada datang-datang. Maka bekal makanan sudah diketahui oleh Sayyidah Khadijah, ini sudah habis, makanan Nabi ini sudah habis, minumannya sudah habis. Ditunggu kada bulik-bulik Nabi. Maka Sayyidah Khadijah lah yang naik ke Gua Hira, menaiki Gua Hira itu. Dengan mencapai ketinggian
Di dalam riwayat 880 meter di atas permukaan laut dinaiki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad Rasulku. Maka turunlah malaikat Jibril bertemu Nabi kita di dalam Gua Hira. Faqala ya Muhammad haji Khadijah qad atabka bi inain bihi adamun wa ta'amun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sungguh Sayyidah Khadijah menaiki gunung Hira ini untuk mengantari engkau makanan dan minuman. Apabila ia sampai, khobarkan ucapan kirim salam untuknya. Khobarkan juga ucapan kirim salam diriku ini kepadanya. Nah, sampaikan salam Allah, sampaikan salamku kepadanya, ujar malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga berkata kepada Nabi kita, "Ma nazaltu min indi sidratul muntaha illa wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Jibril salim li Khadijah." Kata malaikat Jibril, tidak pernah aku naik ke sidratul muntaha bertemu kepada Allah, melainkan Allah senantiasa ucapkan kirim salam untuk istri engkau, untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini kada sekali aja mendapatkan ucapan kirim salam dari Allah, rancak, sering. Ketika sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka Nabi kita pun mengkhabarkan ucapan kirim salam dari Allah dan malaikat Jibril. Maka dijawab oleh Sayyidah Khadijah, Allahus salam wa minhus salam. Allah lah yang bernama salam, Allah lah yang bersifat salam. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Sayyidah Khadijah. Wa ala Jibril assalam, dan kesejahteraan atas malaikat Jibril. Nah, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini selalu menemani dan menghibur baginda Rasulullah SAW. Jika ada orang-orang kafir yang mengganggu, menyakiti hati baginda Rasulullah, maka Sayyidah Khadijah ini langsung menghibur, menyenangkan hati Nabi kita. Dan kemudian Sayyidah Khadijah selalu bersama Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tidak pernah Sayyidah Khadijah meninggalkan baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita diusir oleh orang-orang kafir, di manakah pada saat itu Nabi kita berada? Nabi kita hidup di lereng-lereng gunung, di bukit-bukit gunung, karena dikeluarkan dari kampung. Hidup Nabi kita tanpa harta. Mendengar kabar demikian, Sayyidah Khadijah ini bergegas meninggalkan rumahnya menuju mencari Nabi kita Muhammad SAW. Didapati oleh Sayyidah Khadijah Nabi kita adalah di tepi-tepi atau di bukit-bukit gunung, di lereng-lereng gunung. Nabi kita dihisor, diasingkan orang-orang kafir. Hidup Nabi kita ini di lereng-lereng gunung. Sayyidah Khadijah Al-Kubra lah yang mencari Nabi kita dan bertemu Nabi kita memperdapati di lereng-lereng gunung. Hidup dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Nah, jadi Sayyidah Khadijah bersama Nabi kita ini hidup dalam keadaan kesulitan, kesusahan selama 3 tahun lamanya. Tatkala makanan dan minum itu sulit untuk dicari, mereka merasakan lapar dan haus, manakala makanan dan minuman itu tiada. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggalkan rumahnya. Bahkan Sayyidah Khadijah ini tidak memperdulikan usianya sudah 60 tahun, sudah usia lanjut. Aturannya orang usia lanjut itu di rumah aja, nyaman-nyaman istirahat. Ini kada diperdulikan oleh Sayyidah Khadijah, dan nyawanya sebagai taruhan, dirinya sebagai taruhan.
taruhan karena membela Nabi kita, termasuk orang yang hendak dibunuh orang-orang kafir. Semua itu tidak diperdulikan oleh Sayyidah Khadijah karena cinta dan sayangnya pada baginda Rasulullah. Sayyidah Khadijah rela mati asal bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian saat itu tidak ada sahabat-sahabat lagi yang untuk membela dan menolong Nabi kita, hanya Sayyidah Khadijah. Hendaklah kita menundukkan kepala mengingat kebesaran kemuliaan Sayyidah Khadijah, orang yang awal beriman, membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam, sehingga Rasulullah ini bersabda, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dia telah beriman kepadaku, melapangkan diriku, dan dia telah memberi aku keturunan, sedangkan sesuatu itu tidak aku peroleh dari istri-istri yang lain. Nah, sampai Sayyidah Khadijah ini akhirnya beliau dalam keadaan sakaratul maut. Tatkala beliau ini sudah dalam keadaan sakaratul maut, sakitnya bertambah parah, maka Rasulullah SAW selalu mendampingi beliau, selalu di sisinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan baginda Rasulullah SAW menghibur kepada Sayyidah Khadijah, berkata, ama alimti anullah qad zawwajani ma'aki fil jannah. Ujar Nabi kita waktu Sayyidah Khadijah sakit maut, apakah engkau tidak mengetahui wahai Khadijah bahwasanya Allah telah menjodohkan kita di dunia ini, mengumpulkan kita di dunia ini, maka Allah pun juga menjodohkan kita di negeri akhirat. Dijawablah oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra dalam keadaan suara tertahan-tahan, sakaratul maut, sakit-sakitan. Ujar Sayyidah Khadijah, faqalat fa'alullahu dzalika ya Rasulullah. Sungguhkah Allah akan mengumpulkan juga kita di negeri akhirat, menjodohkan kita di negeri akhirat? Qala na'am. Nabi kita menjawab, pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari akan janjinya. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini termasuk istri Nabi kita, menjadi istri Nabi kita di negeri akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah perkataan hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi kita menghibur lagi tatkala Sayyidah Khadijah semakin parah sakitnya. Walamma asqalat qala laha alaihi salatu wassalam wa hiya bi sakaratil maut atakrahina ma qad za'ala bik wallahu laqad ja'alallahu laki bis sakarati khairan ridwan minallah barakah minallah. Ujar Nabi kita, wahai Sayyidah Khadijah, tidakkah engkau merasa senang? Sesungguhnya ini sakit engkau ini demi Allah, sesungguhnya ini Allah jadikan kepada engkau adalah kebaikan. Ini adalah keridhaan dari Allah, keberkahan dari Allah. Nah, tatkala itu Sayyidah Khadijah tinggal satu perkataan lagi dan hembusan napas yang terakhir sampai mengucapkan alayya al-wafa'u ya Rasulullah. Nah, aku merasa terhibur bahagia. Sakit sakaratul maut ini di samping engkau. Nah, maka Sayyidah Khadijah ini pun nampak cahaya kemuliaannya semakin nyata dan nampak. Allah pun memanggil berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia di sampingnya Rasulullah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma surna bahadridun alaiha wa amitna bil asra allati awdatana alaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjina amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri al-waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنهم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna muslimin wa sallallahu wa barik wa taqabbal salama qur'ana wa amilna min amwal khafadiga wa juri qur'an wa yastabi majalis mubarak. Hadi Allah sallallahu rahmatan wa barakatuh sya'ala salawatan mutaqabbalan wa salawatan mutaqabbalan wa karim majari qulubihi ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina bil mursalin wa alikum sahabal qurba wa tabi'in wa tabi'in min al awliya wal ulama was sholihin khususan ila ruhi sayyidina Muhajirin Muhammad bin Isa wa sayyidina Muhammad bin Ali ba'ali wal habib Abi Bakr wal habib Abdurrahman sallallahu alaihi Abi Bakr as-Siddiq wal habib Abdullah al-Idris al-Akhbar wal habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Arabi wal habib Umar al-Mukhtar wal habib Abi Bakr bin Salim sahibul inad wal habib Umar bin Abdurrahman al-Tasawwur wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal habib Abdurrahman al-Jubri wal habib Abdullah bin Alwi al-Hadad Ba'alawi wal habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa ahli talim wasim misim wa rijal Husain al-Darki wal habib Abi Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman al-Zazul wa Syekh Muhammad al-Busi wa Syekh Muhammad Azad al-Dimyati wa kutub al-ahwal Syekh Abdi Yazid al-Bustawi Taifur bin Isa wa kutub al-ulum al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Maulana al-Habib Muhammad bin Abdul Karim al-Qudri al-Hasani as-Samman al-Madani wal habib Nur Singapura wal habib Husain Maulana Barakatan Jakarta wa manajatna Syekh Muhammad Asad bin Abdullah al-Banjari Kerampaya Syekh Mufti Syekh Muhammad Asad bin Syekh Muhammad Asad al-Bagatani Syekh Abdurrahman Syidi Syekh Asad Muhammad bin Abdul al-Qutbi al-Maki wa Syekh Muhammad Salwani Abdan Bagi wa Syekhina Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghanis al-Mukul summa ila arwahi jamma Syekhina mu'alimin al-wadihim ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa aladihim wa juriyatihim ilayhi al-qiyamah summa ila arwahi wa adil ummahatina wa qurbatina wa liman abu'akun alina wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa summa ila al-maqam Allah Sayyidah Khadijah al-Kubra Sayyid Abdul Qadir Jilani Usan summa ila al-Muhammadullah Rusni Tuni bin Dahlan summa ila ruhi Abdullah bin Abdul Habib summa ruhi Dinawati binti Liding summa ila ruhi Bannah bin Alka summa ila arwahi man la zair wa la zakir Allahum wasillah ma sawabat yalika minna ilaihim Allahumma ja'alhu fida'an minan nar wa afiqatan lahu minan nar wa ikam lahu minan nar wa sitran lahu minan nar Allahumma tarlahu warhamhum wa'afihim wa'afuanhum Allahumma dirrahman maghfir wa syafa ni'mal barakah ya Allah ala jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa la tuhibna Allah fi qabla wa la takhuna al-darba wa ja'alna akhiratana min ahmidatiha iya ajalina dunya wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ahlina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa syuhati sifati ahlil iman Rahmatil ya rahim ya rahman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka la ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka bi hajatina Marilah kita doakan anak saudara kita yang bernama Muhammad Nabi Al-Taq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu taat kepadanya Allah, kepada Rasulnya Allah, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya, dijadikan orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya, dan semoga Allah mendatangkan keberkahan
keselamatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelahiran anak saudara kita yang bernama Muhammad Nadib Altab ini taat kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah menjadikan ini keselamatan bagi kedua orang tuanya dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga kita dengan niat ini Allah panjangkan umur kita seberata di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakratil maut wa nazatan minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.